Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Oke, tema kita kali ini adalah di mana kamu akan menuju masa depan yang tercerahkan, ya. Di mana masa sulitmu akan diganti dengan kehidupan yang lebih baik, ya. Di sini pesan semesta untukmu, kalau kamu bisa keluar dari masa sulitmu, kamu akan baik hidupmu. Tetapi kalau tidak, maka kamu akan tereliminasi. Karena di sini pesan semesta untuk masa depan, di mana manusia-manusia terpilih yang akan bisa lebih up hidup di masa depan, dan manusia-manusia yang tidak terpilih atau tidak tercerahkan karena dirinya yang memang tidak tercerahkan, atau memang karena dia menolak untuk menerima pembaharuan, modernisasi, maka dia akan tereliminasi. Kira-kira apa pesan semesta untukmu, ya, supaya mendapatkan pencerahan dan hidupmu tercerahkan di hari esok? Ya, jadi kita di sini akan bersaing dengan teknologi. Kalau kamu tidak bisa bersaing dengan teknologi, ya kamu akan tereliminasi. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta, ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk introspeksi diri, ya. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat. Ya, dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, ataupun yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan juga kalaupun kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Iya, untuk tema kita kali ini, ya, adalah masa sulit yang akan berganti, di mana menuju masa depan yang tercerahkan, ya. Oke, maaf agak berisik, ya. Jadi saya eh terpanggil secara jiwa untuk menyampaikan ini dari semesta kepadamu, yang dimana kamu mendengarkan readingan ini berarti ada sesuatu yang ingin semesta beritahukan kepada kamu melalui saya, perantaranya saya, ya. Jadi ambil positifnya, ya, dan lakukan apa yang semesta mau supaya hidupmu jauh lebih baik. Ya, di sini semuanya mungkin sama, ya. Dari semua zodiak pesannya hampir sama karena ini bersifat umum, tetapi nanti saya bikin per ini, ya, per zodiak supaya kalian dengar masing-masing, semua dengar, ya. Dimana di sini sekarang ini adalah babak eliminasi. Babak eliminasi kayak gimana, Kak Ica? Babak eliminasi itu berarti siapa yang bertahan dia akan bisa hidup, siapa yang tidak bertahan dan tidak kuat dia akan tereliminasi, ya. Jadi seperti gitu di dunia ini, ya. Memang seperti gitu, Kak Ica. Pasti kita akan mati, ya, tetapi mati cepat dan tidaknya itu tergantung dari dirimu. Kamu yang menentukan, ya, dimana sekarang kondisinya lagi tidak baik-baik saja dunia ini. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, ciptakan kebahagiaan untuk dirimu, dimana ciptakan surga untuk dirimu di dunia ini, ya. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu, dimana suatu saat nanti kalau kamu naik kelas ataupun kamu bisa tercerahkan, ya, masa depanmu akan lebih baik, dimana masa sulitmu saat ini akan terganti, dimana pada saat kamu sudah lulus ujian ini, ya, kamu akan menuju masa depan yang lebih cerah. Tetapi kalau kamu tidak lulus ujian ini, berarti kamu tereliminasi,
Lulus ujiannya kayak gimana, Kak? Kita lihat di kartu tarot. Apa yang ingin semesta sampaikan? Berikan energimu. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian untuk all zodiak. Untuk semua zodiak. Ya. Kita lihat Sagittarius, Taurus, Gemini, Leo, Scorpio, Virgo, Aries, Libra, Pisces, Aquarius, Capricorn, Cancer. Oke, di kartu pertama di sini adalah cinta. Jadi mungkin di sini akan ada lebih banyak halangan, hambatan, rintangan dari percintaanmu. Ya, mungkin kamu ada ribut dengan pasanganmu, kamu stres. Ini bicara tentang pikiran dirimu, di mana kamu tuh akan lebih berjuang untuk orang luar kebanding dirimu sendiri, yang akhirnya membuatmu stres. Kenapa kamu membuat dirimu menderita? Ini kita bicara eliminasi, bukan bantuan orang dari luar, tetapi bantuan orang dari dalam. Ya, yaitu dirimu yang membantu dirimu sendiri. Ya. Kamu nih manusia, tetapi kamu ada dua pribadi yang berbeda di dalam jiwamu dan di luar ragamu. Yaitu orang lain, dirimu bisa berpalsu, tetapi hatimu tidak. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk jangan memalsukan dirimu yang di luar. Seolah-olah baik-baik saja padahal hatimu tuh lagi terluka di dalam. Selama pikiranmu tidak baik-baik saja, hidupmu tidak akan baik-baik saja. Dimana ya, mungkin masalah cinta yang membuatmu terluka, sakit hati, emosi, kecewa. Kenapa kamu harus menyiksa dirimu dengan hal yang dari luar untuk dibawa masuk ke dalam? Tetapi berikanlah dari luar dari dalam keluar, yaitu berikanlah mereka cinta kasih, berikan kasih sayang, ya. Dan paling utama adalah kamu harus menyayangi dirimu. Tetapi jangan berharap mereka yang datang membahagiakan kamu, itu bonus. Tetapi ciptakanlah kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Terkadang kita membuat masa sulit kita itu semakin sulit karena kita meminta validasi dari luar. Semesta mau sampaikan kepada kamu, kalau memang dia pergi untukmu, berarti dia tidak cocok untukmu. Semesta melindungimu dari orang-orang jahat. Kenapa kamu harus menangisi, meminta dia kembali? Orang jahat itu kembali masuk dalam hidupmu. Ini bicara tereliminasi, ini bisa kita sakit dan akhirnya meninggal, maaf. Ya, karena memang ini seleksi alam sekarang. Entah apapun, terutama dalam cinta. Akhirnya kamu sakit, stres, gak ada uang. Ya. Karena hati kamu terganjal, cinta, wah dia triparty, dia tidak menginginkanku, dia mengecewakanku, dia mencampakkanku, biarin aja, gak usah dipedulikan. Kenapa kamu harus memperdulikan orang jahat? Yang kita pedulikan adalah orang yang baik terhadap kita. Dan terutama kita harus memperhatikan diri kita sendiri. Terkadang kamu tidak memperhatikan dirimu, kamu mengabaikan dirimu, sehingga orang itu juga mengabaikanmu. Kenapa? Karena kamu merasa bahwa saya pantas tidak diinginkan, tidak dihargai, tidak dicintai. Kenapa? Karena kamu sendiri tidak mencintai dirimu. Ya. Jadi wajar kalau orang-orang lain juga tidak mencintaimu. Kenapa? Kamu sendiri tidak mencintai dirimu. Ini harus tercerahkan seperti gitu. Harus tahu dimana kalau kamu mau dicintai, cintailah dulu dirimu supaya orang, oh dia pantas untuk dicintai memang. Kenapa? Karena kamu sudah memberikan energi untuk dirimu sendiri, bukan kamu memberikan energimu keluar. Ya, tuh. Seven of Pentacles. Ya. Jadi apa yang kamu miliki, apa yang kamu punya, ya, harus bisa berkembang, harus bisa bertumbuh. Begitupun dengan karir. Kayak sekarang saya nggak punya kerjaan, kayak sekarang saya kere, kayak sekarang saya begini di lingkungan toksik. Kita bicara eliminasi, ini adalah persaingan. Kalau kamu tidak bisa menguasai emosimu, tidak bisa bersaing dengan lingkungan ataupun modernisasi, ya, kamu akan tereliminasi. Kita bicara tereliminasi ini artinya ya entah kamu nanti sudah tidak bisa menjadi orang hebat,
Ataukah kamu jatuh miskin? Ataukah kamu jatuh sakit? Ataupun maaf tanda kutip, kamu meninggal. Untuk bisa tercerahkan, kamu lahir baru lagi untuk bisa menjadi orang baru. Kita ada bicara reinkarnasi. Reinkarnasi itu adalah ada misi yang belum selesai, di mana kamu tidak tercerahkan di masa lalu, sehingga kamu harus lahir baru lagi. Ya, kita akan bersaing dengan robot, kita akan bersaing dengan teknologi. Ya, semua itu akan lebih mudah ke depannya. Kenapa? Karena ada bantuan teknologi. Malah tenaga manusia nanti akan jauh lebih sedikit. Lihat saja bank, sudah digantikan dengan ATM, ya, mesin. Teller itu makin cuma berapa, 1-2 aja, ya. Jadi ya mungkin ke depan akan, dalam tanda kutip, pekerjaan itu akan sedikit untuk dilakukan oleh manusia. Dan akhirnya kamu bingung, wah saya sudah gak ada punya pekerjaan, terus gimana dong Kak Ica? Talentamu yang diberdayakan. Makanya biasa saya bilang, kenapa kamu harus fokus pada orang lain? Kamu bekerja untuk orang lain, kamu memperkaya orang lain, sedangkan dirimu aja melarat. Di sini saya harus tetap di situ Kak, walaupun lingkungan toksik. Kenapa kamu tidak harus mencari pekerjaan yang kamu sukai, dari hobimu, dari talentamu? Terkadang kita tidak merasa bahwa kita ini sudah kaya, seperti artinya gini, semesta itu malah memberikan kita itu talenta dari lahir loh. Kamu sudah dapat warisan dari semesta. Dimana kalau kamu tidak berdayakan talentamu, kamu akan kelaparan. Ya, atau kamu akan bersusah-susah. Dan ini yang terjadi. Kalian minta validasi dari luar, yaitu bersusah-susah. Tetapi kalau kamu mengembangkan talentamu, kamu akan menjadi berkat buat dirimu dan orang lain. Dimana kamu nyaman, happy, uang akan up, kesehatan. Itu yang kemarin-kemarin saya udah bilang ya, talentamu apa? Kenali dirimu dulu, karena setiap manusia kan punya talenta berbeda-beda, kemampuan berbeda-beda, bakat berbeda-beda. Kamu lihat bakatmu apa, ya. Jadi jangan sampai kamu beban pikiran, wah saya nggak ada pekerjaan Kak Ica. Akhirnya apa? Stres lagi, sakit lagi, pusing lagi, banyak hutang, tekanan, ya. Akhirnya apa? Hidup kamu entah yang tadi sama seperti percintaan, sakit, entah kamu banyak hutang, tekanan, stres, atau kamu di pekerjaan itu saja, akhirnya pekerjaan kamu tidak membawa hasil, pengeluaran banyak, kebutuhan banyak, ya, pemasukan sedikit, tambah stres lagi. Ataukah dalam tanda kutip, kamu di rumah tidak mempunyai pekerjaan dan ya maaf, ada beberapa yang mungkin nanti ya tereliminasi, akhirnya meninggal. Itu ada akhirnya lahir baru lagi. Karena apa? Kita bicara reinkarnasi ini kan berarti kita hidup kembali, dimana kita punya misi itu belum selesai di dunia ini, dimana kamu harus tercerahkan baru kamu bisa up. Karena untuk menuju ke surga, menuju ke alam, artinya harus sevibrasi dengan alam semesta. Kalau kita bicara surga, orang-orang yang sudah tercerahkan semua yang ada di sana, bukan orang-orang mental miskin, mental mental pecundang, ya. Dan surga itu di mana Kak Ica? Ya saya, kalau kamu mau tanya surga secara spiritual, surga itu ada di hati kita. Mungkin saat ini kita bisa menciptakan surga, walaupun mungkin kondisinya suatu saat nanti, kalau tanda kutip, ada di dunia yang seperti di ayat-ayat firman, sesuai agama masing-masing. Tetapi kalau untuk saya pribadi, kenapa kita harus mencari surga yang jauh di sana? Kenapa tidak menciptakan surga di dunia ini? Dan ini akan tercerahkan sekarang, di mana dunia ini akan mau menjadi surga. Di mana kalau orang yang tidak tercerahkan, dia akan tereliminasi. Ya, karena tatanan dunia baru ini adalah orang-orang yang lulus ujian. Kamu mau lulus ujian, kehidupan kamu akan jauh lebih baik. Kamu tidak lulus ujian, ya hidupmu begitu-begitu saja. Bahkan mungkin nanti ya tereliminasi itu. Ya. Oke, ini untuk karir. Jadi yang semesta mau sampaikan, jangan sampai kamu terhambat untuk karirmu terhambat karena fokus pada yang lain, tapi fokuslah pada dirimu, bakatmu. Ini yang semesta mau sampaikan. Bakatmu tuh bisa dijadikan untuk mata pencaharian. Kenapa kamu harus pergi cari tempat lain? Terkadang kita harus sekolah tinggi-tinggi supaya dapat ijazah dan harus kerja di perusahaan ini, perusahaan itu. Ya itu dulu.
Untuk saat ini gunakan bakatmu. Saya kerja di perusahaan ternama Kak Ica, tapi saya hobinya nyanyi, contoh ya. Saya hobinya nyanyi, ya sambilan mungkin isi-isilah di kafe. Kenapa tidak em, apa sambilan kamu itu tidak menjadi pekerjaan tetap? Papa bilang nyanyi nggak membuat kita kaya. Kenapa tidak? Karena itu pola lama nanti tergantikan dengan pola baru. Bukan berarti saya bilang sekolah tidak penting ya. Sekolah itu penting. Ya. Cuman sekarang saya bilang kalau seandainya perusahaan yang kamu tumpangi saat ini atau mungkin kamu jalankan saat ini kan tidak abadi. Itu ada masanya. Dan sekarang masanya ini adalah dimana harus diri sendiri yang mandiri. Kamu mau sukses, kamu yang harus sendiri. Bukan berpatokan pada orang lain. Suatu saat nanti perusahaan itu tutup ya kamu juga akan dilengsarkan. Kamu harus mencari pekerjaan baru lagi dari ijazahmu. Contohnya ya, kamu sukses dari umur 30. Kenapa tidak kamu bisa sukses dari umur 17 tahun? Ini contoh ya. Saya sudah berbisa penghasilan kalau saya sudah lulus kuliah, Kak. Pada usia 25 tahun baru saya dapat gaji pertama. Kenapa tidak kalau dari 17 tahun kamu sudah bisa punya gaji pertama? Ini contoh. Ya. Karena ijazah itu hanya penunjang. Penjamin adalah dirimu sendiri. Dari bakatmu itu. Bakatmu itu sudah menjaminkan dirimu akan sukses loh. Kalau ijazah itu penunjang saja. Karena sekarang kan kita harus apa-apa harus punya ijazah. Ijazah itu bukan berarti kamu akan jadi orang kaya, bukan akan jadi orang sukses, tapi itu bahwa kamu benar-benar punya kemampuan. Kamu sekolah, kamu mampu. Itu ibaratkan kamu tidak tereliminasi. Kenapa? Karena kamu mampu, kamu naik kelas. Oke, kamu cocok untuk di jabatan ini. Nah, itu sama. Berarti kamu itu surat bahwa kamu pernah sekolah. Bukan surat menuju kamu jadi orang kaya. Orang kaya, orang sukses itu nanti pribadi masing-masing. Banyak orang di luar sana berijazah tapi belum tentu kaya kok. Dan ada pun orang yang tidak berijazah bisa kaya. Kita nggak tahu. Karena apa? Pribadi masing-masing. Ada juga yang berijazah kaya, itu lebih bagus lagi. Ya, ada juga yang tidak punya ijazah miskin. Ya itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Tapi yang lebih bagus ya kalau mempunyai ijazah dan kaya. Di mana harus tercerahkan itu. Karena untuk mendapatkan kekayaan itu harus kita punya mental. Mentalnya harus diasah, karena orang kaya itu bukan mental kerupuk. Nah ini kita bicara tereliminasi kan, ini harus adalah lulus ujian kan. Nah ini, jangan sampai, sekarang saya gak punya pekerjaan, kondisi saya banyak hutang, stres Kak Ica. Itu yang akan membuat kamu tereliminasi kalau kamu cuma pikir-pikir itu saja. Tetapi harus berpikir bagaimana caranya supaya keluar dari keterpurukan ini. Dimana bakatmu yang dipakai. Saya bakatnya nyanyi Kak Ica. Oke, nyanyi di YouTube, ciptakan lagu. Kan bukan suka nyanyi. Pasti kamu tahu syair-syair atau melodi-melodi, main keyboard, gitar, belajar. Yang kamu tidak bisa tapi dalam lingkup seni musik kamu belajar. Di situ sebenarnya sudah ada talentamu untuk bisa menjadi sukses. Cuman kalau kamu tidak kelola ya otomatis kamu harus ya suksesmu tertunda. Kamu bisa sukses tapi suksesmu mungkin di usia, maaf ya, ada beberapa yang sukses di usia 50-an. Ada juga sukses di yang muda. Tapi ada juga yang tidak sukses-sukses. Ya. Nah ini, ada beberapa kan gitu, macam contoh sukses di kantor. Saya punya jabatan tapi pada saat usia tua dia di kebun. Kenapa? Karena udah pensiun. Berarti kan suksesnya cuman ada batas waktu. Kenapa tidak kita sukses tanpa ada batas waktu? Itu kan semua ditentukan siapa kita. Gitu ya. Tapi Kak Ica, saya sudah nyaman di pekerjaanku sekarang, oke. Tetapi kita tetap harus berjaga-jaga, kita nggak tahu hari esok ya. Ini cuma disampaikan saja ya, bukan berarti saya suruh kamu keluar dari pekerjaanmu sekarang, no. Tetapi kan kita bicara tentang teknologi ke depan ya. Mungkin suatu saat pekerjaan kamu itu akan digantikan dengan robot, kamu bingung ya. Jadi jangan sampai takut. Ingat, kamu punya kemampuan yang tidak bisa memberdayakan kemampuannya atau tidak tercerahkan. Tercerahkan ini tahu ya. Nah itu kamu akan stres dan tereliminasi. Makanya kalau suatu saat nanti ya, kamu harus bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Jangan jadi karyawan terus. Ini masukan, tetapi itu semua kembali kepada pilihanmu. Ya. Kalau memang sekarang kamu tidak ada punya pekerjaan pun, kamu kenapa harus takut? Jangan takut, kamu punya kelebihan di dalam dirimu, cuman kamu belum mengeluarkan itu. Ya.
Contohnya tadi saya bilang kalau kamu suka nyanyi ya, belajar musik, kamu bisa kok eh buka sekolah di rumah, sekolah musik ya. Terus habis itu bisa di YouTube, orang nonton, kamu menghibur dirimu, kamu juga bisa menghibur orang. Ya, atau tutorial apa kek suara supaya bagus ya, atau alat musik apa di YouTube. Harus kreatif ya. Atau kamu bisa nyanyi di cafe, nyanyi di wedding, atau kalau biasa juga kan kalau suaranya bagus kan bisa MC. Kamu belajar MC ya. Terus apa lagi? Ya pokoknya intinya seperti gitu. Kalau saya sukanya masak, Kak Ica, gimana? Ya bisa konten masak ya. Habis itu kamu jualan walaupun mungkin belum punya lapak, atau kalau udah punya warung lebih bagus. Ya, kamu jual di online juga. Ya, ada paket pesan antar kan sekarang sudah ada. Tinggal kamu pasarkan aja. Terus habis itu kamu bisa mukbang ya. Kamu YouTube masak-masak di YouTube gitu ya, channel masak-masak. Jadi harus kreatif, bukan hanya satu tunggu aja di warung habis itu sepi-sepi, harus banyak banyak jalannya gitu loh. Saya suka menjahit, Kak Ica. Oke, kamu jahit, tunggu pelanggan datang. Kalau bisa kamu juga jahit di YouTube gitu ya. Bagaimana pola-pola yang bagus untuk baju ini. Kak Ica, tapi kalau kita ajar orang nanti ilmu kita ini, Kak Ica, apa namanya, mereka nyontek habis itu tidak ada pelanggan karena semua sudah jadi pintar bisa menjahit sendiri. Ingat, rezeki kamu tidak akan tertukar. Kenapa kamu harus takut? Kenapa kamu harus pelit? Guru aja mengajarkan anak-anaknya, guru masih tetap bisa makan, bisa hidup. Padahal anak-anak murid itu udah pintar semua. Ya ingat, kita jangan takut. Kalau kamu takut, rezekimu tertutup. Kalau kamu pelit, rezekimu tertutup. Itu kuncinya aja. Terkadang kita tuh berpikir seperti gitu. Kenapa? Karena ada keserakahan dalam diri. Kita tidak mau berbagi. Padahal kamu tahu, kamu dilahirkan udah punya rezeki sendiri. Terkadang kita yang mempersulit diri kita, menutup pintu rezeki karena ego kita. Ya, jadi ada yang seperti gitu kan, pelit ilmu, pelit duit, pelit tenaga. Ya. Dimana kamu memberi dulu, pasti kamu akan menerima. Jangan berpikir dari apanya, hasilnya langsung, tetapi lihat dulu. Kalau macam contohnya, kamu memberi suatu saat nanti pasti kamu akan menerima. Intinya seperti gitu. Ya. Jangan takut saya nggak punya rezeki. No, rezeki orang tidak akan tertukar. Ya, dari lahir kamu sudah punya rezeki sendiri. Tinggal kamu mau menerima rezeki itu tidak. Kenapa rezekimu seret? Karena pikiranmu di bawah. Pikiran di bawah bagaimana? Ada ketakutan, kecemasan, itu yang menutup. Sedangkan rezeki itu kan kebahagiaan. Coba, kamu menerima uang, kamu sedih atau bahagia? Pasti bahagia. Sedangkan kondisi sekarang, kamu sedih. Bagaimana uang mau datang? Gak bisa, ibaratkan kamu menutup pintu. Naikkan supaya kamu bahagia terus. Makanya tadi saya bilang, jangan cari pekerjaan yang tekanan. Cari pekerjaan yang membuatmu bahagia. Dari mana? Dari hobimu. Ya, contohnya penjahit ya. Menjahit, habis itu ya itu contohnya, kamu kan pasti menjahit, pasti bisa gambar ya, harus bisa gambar, karena bagaimana kita mau bikin suatu busana kalau kita nggak bisa gambar. Ya sudah, kamu menggambar, jahit-jahit di YouTube ya, orang kan nyaman, senang. Atau yang nggak usah jahitnya, bajunya aja, dress-dressnya kamu warna-warni, kan orang senang. Kreatif lah ya. Atau gambar di TikTok dapat gift ya, gambar-gambar di baju-baju yang bagus gitu, yang kreatif, yang belum ada, ataupun mungkin yang sudah ada tetapi ya dari ketekunan kamu. Karena orang itu kadang-kadang itu bisa, tetapi karena kurang tekun makanya mereka tersingkir. Ya, jadi dari apa, Kak Ica? Dari bakatmu, talentamu diberdayakan biar dia tumbuh. Bukan malah kamu mengharapkan orang yang menghidupimu, tapi kamu yang harus bisa menghidupi dirimu sendiri. Ya, kita lihat lagi kartu terakhir di sini. Ini bicara Knight of Pentacles, duit. Kita bicara keuangan. Wah, jadi di sini semua ya yang membuat hidupmu bisa tercerahkan nanti ke depan ini ada, karena sekarang masalahnya banyak dari percintaan, dari pekerjaan, dari keuangan. Ya. Dari keuangan ini semesta mau sampaikan kepada kamu yang tadi saya bilang, duit itu akan datang mengejar orang yang sesuai vibrasinya, di mana dia tahu tempatnya. Kalau kamu merasa duit kamu seret sekarang, berarti ada yang salah pada dirimu. Di mana hatimu panas. Ya, karena ada kekecewaan, ada kemarahan, ada merasa banyak tekanan. Uang itu tidak suka di situ. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, uang itu suka dengan orang yang bahagia. Di mana pada saat orang terima gaji bahagia tidak? Pasti bahagia. Dia mau di orang yang bahagia, dia akan lama di orang yang bahagia dibandingkan dengan orang yang sedih. Dia akan cepat keluar. Ya.
Jadi bahagialah supaya uang itu bertambah atau uang tetap datang di dirimu. Ya, atau kamu tidak boros, tidak ada banyak pengeluaran. Karena kalau kita bahagia, hidup kita nyaman. Uang pun tenang di saku kita, di dompet kita atau di rekening kita. Tapi kalau kita hatinya emosi dengan pasangan, emosi dengan kerjaan, emosi dengan percintaan, emosi dengan mana-mana ya. Uang di rekening habis, masalah timbul, kita habiskan rekening kita. Karena uang itu nggak nyaman dengan orang yang hatinya panas. Ada di vibrasi bawah, dia akan mencari orang yang sevibrasi. Nah, ini harus nyaman, bahagia. Ini semua kuncinya adalah tenang, bahagia. Ya. Harus, dan di sini harus bisa lebih ya bahagia juga kalau uang. Karena semua kuncinya adalah bahagia. Kalau kamu tidak bahagia pikiran, ya kamu tereliminasi deh. Ya, contohnya, kamu ini satu rangkai ya. Kamu apa dibilangnya? Masalah dengan pasanganmu, cerai gitu ya, stres gara-gara cerai karena ya pasanganmu mungkin main perempuan, main laki-laki ini contoh ya, ataupun apapun, atau mungkin jangankan suami atau istri, mungkin ya putuslah seperti gitu. Akhirnya berdampak ke pekerjaan karena kamu emosi, pekerjaanmu nggak beres, kamu dapat marah dari pimpinan. Ujung-ujungnya apa? Ya pimpinan nggak nyaman bersamamu. Ya, ujung-ujungnya apa? Ya mungkin kamu dipecat, ataupun ya nggak usah dipecat lah, ya mungkin suatu saat nanti kamu apa dibilangnya tidak nyaman, kamu resign, atau mungkin perusahaanmu goyang dan akhirnya di PHK, ini dalam tanda kutip ya. Akhirnya apa? Uang kamu berdampak juga ya. Mungkin ada sakit. Kalau kamu pusing, stres, itu berarti kan ada gejala-gejala bahwa hidup kamu nih, dalam badan kamu nih nggak baik-baik saja. Itu sinyal dari tubuh kita, yaitu pusing, sakit-sakit kepala kan, mata sakit, terus badan pegel-pegel ya, batuk-batuk, terus radang tenggorokan, apalagi kayak kering tenggorokan gitu ya. Ini luar daripada ini, karena secara tidak langsung itu adalah sinyal dari tubuh kita bahwa tubuh kita tuh tidak baik-baik saja, entah dari pikiran, entah dari hati. Tetapi terkadang kita mencari validasi, oh obatnya ini dari luar. Kenapa kita harus mencari dari luar? Obat itu bukan penjamin. Dia hanya pembantu. Tapi penjamin menyembuhkan kita tuh dari dalam diri kita. Obat kita konsumsi dari luar, ujung-ujungnya ginjal. Bukan menyembuhkan, malah menambah penyakit. Ya, terlalu banyak minum obat. Padahal bukan obat jalan satu-satunya untuk kamu sembuh dari hatimu. Kamu ginjal, ujung-ujungnya tereliminasi. Bener kan? Ataupun mungkin kondisinya kamu sakit hati, patah hati, ya. Habis itu pikiran, stres, ya. Habis itu nggak konsentrasi di kerja, ya kamu sakit, ya. Otomatis kan kerjamu nggak beres nih. Mungkin nanti dapat potong gaji, ya. Ujung-ujungnya pergi ke dokter, biaya lagi. Nggak sembuh-sembuh dokter, saya stres. Oh, coba ini ya. Mungkin kamu ada penyakit dalam. Coba ronsen dulu. Ronsen dilihat. Ah, nggak ada kok, ya. Baik-baik aja. Tapi kan kamu ronsen itu tidak gratis, bayar. Wah, ternyata hasilnya normal-normal aja, tapi uang saya contohnya ya 500.000 udah hangus nih untuk ronsen. Ini contoh ya, saya nggak tahu uang ronsen berapa ya. Ya anggap aja 500.000. Kamu pikiran lagi. Ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih bahagia. Jangan takut. Masalah itu selalu ada, tetapi ingat, masalah itu harus dilewati, diselesaikan. Bukan mengambang atau lari dari masalah. Kamu mengambang dan lari dari masalah, ya berarti eliminasimu semakin dekat. Kenapa? Karena pikiran mengganggu kan, stres. Makanya kadang-kadang, kok mukaku tambah tua ya, kok mukaku tambah ini ya, kok ada, itu sebenarnya sinyal-sinyal, kok jerawatan ya, itu sinyal-sinyal semua. Jerawatan artinya gini ya, kalau kita jerawatan itu normal kalau cuma 1-2, tapi kalau sudah jerawatan sudah sampai banyak, itu sudah nggak normal ya. Ada yang normal, ada yang, karena kan memang sisa-sisa yang bahaya di dalam kulit harus memang dikeluarkan gitu, minyak-minyak yang nggak bagus ya, itu memang harus dikeluarkan. Tapi kalau yang tidak normal ini maksudnya ya, jadi hati-hati, ke depan ini akan jauh lebih banyak tantangan. Bukan berarti saya kasih takut-takut kamu, tetapi kan ini kamu sudah tercerahkan bahwa jangan takut, semua ada solusinya ya. Dan jangan terlena dengan saat ini kamu bisa. Wah, saya PNS kok, saya kerja di perusahaan besar. Kita nggak tahu ke depan bagaimana
Kalau sekarang masih bagus, syukur, disyukuri, tetapi kamu harus bisa lebih waspada. Makanya saya bilang kamu harus bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Di mana? Yaitu dengan bakatmu. Ya, percintaan ya sudah, kalau dia pergi, pergi aja. Kamu tetap harus bisa bahagia untuk dirimu. Bicara uang, selama kamu produktif, selama kamu bahagia, uang itu akan datang. Dia akan betah bersamamu. Nah, itu kuncinya itu. Jangan pernah merasa takut. Ingat, kamu sudah punya warisan dari semesta, yaitu bakatmu. Kembangkan. Masalah cinta, bahagiakan dirimu, cinta itu akan datang untuk membahagiakan kamu. Selama kamu menduakan dirimu atau mengabaikan dirimu, ya siap-siap saja orang-orang mengabaikanmu. Jadi semua kembali kepada dirimu. Dimana kamu memperlakukan dirimu sendiri, itu yang akan orang perlakukan untukmu. Bicara duit, duit akan datang pada saat kamu bahagia. Duit akan datang atau berlama-lama betah dengan dirimu saat kamu bahagia. Jadi tingkatkan kebahagiaanmu. Selama kamu bahagia, hidupmu akan baik. Kesehatanmu lancar, ya, kesehatanmu baik, rezekimu lancar, ya, hubungan pasti baik juga. Nah itu, ya. Kalau tidak, ya siap-siap kamu tereliminasi. Karena dunia ke depan akan lebih cerah dengan orang-orang yang tercerahkan. Ya, kamu mau hidup bahagia, mau hidup di surga, di mana surga itu adalah bumi ini, ya kamu harus lulus dari ujian ini. Kalau tidak, berarti kamu tereliminasi, di mana kamu akan reinkarnasi untuk bisa tercerahkan dengan pola hidup yang baru di masa depan. Seperti gitu, ya. Itu sekedar kamu tahu, ya, bukan berarti saya menakut-nakuti, no. Tetapi kamu orang terpilih, karena kamu dengar readingan ini bukan saya yang panggil kamu, ayo kesini, no. Tetapi semestalah yang menuntun hatimu untuk bisa mendengarkan readingan ini. Jadi ini untukmu, ya. Tetap semangat, tetap happy, dan jangan takut. Ingat, orang hebat adalah orang berani, bukan orang cemen, ya. Oke, semoga resonate. Dan saya mau tarik ini juga energi dari inisialmu, dimana khusus untuk dirimu, ya, ini sebenarnya khusus untuk semua orang, ya. Tetapi kalau memang ini ada inisialmu di sini, berarti ini terkhusus untuk dirimu lagi, ya. Berarti ini urgent lah, bahasanya seperti gitu untukmu, ya. Oke, untuk koneksi inisial untuk kamu, ya. Untuk zodiak tidak, ya, karena ini untuk semua zodiak. Tetapi ini terkhusus untuk orang-orang yang mempunyai inisial ini. Berarti kalau dibilang inisial, berarti dia sudah di lampu kuning, ya. Kalau nggak ada inisial kamu, berarti kamu masih lampu hijau, ya. Jangan sampai lampu merah, wah kamu eliminasi, ya. Kamu sudah tereliminasi tuh. Jadi seperti gitu, ya. Jadi lakukanlah ini. Kenapa? Karena ini tuntunan semesta. Saya tidak suruh kamu datang tadi kan. Kamu yang klik, berarti semesta mau kamu tercerahkan dari nasihat saya, di mana semesta mau menyampaikan ini, perantaranya saya, ya. Oke, untuk inisial di sini ada huruf G. Kamu punya nama siapa? Ya silahkan. Ada huruf S, ada huruf J, ada huruf B, I, Z, W, D, R, K. Wah, huruf G nih up, ya. Berarti G ini sudah lampu mau ke merah nih, ya. Lebih bahagia, ya. G ini banyak ketakutan, ya. E, X, U, L, V, O, C, N, K, dan M. Wow, jadi yang paling riskan ini G, ya. Kamu harus bisa lebih up terhadap dirimu, ya. Yang lainnya ini ada di lampu kuning, yang kalau nggak ada berarti kamu aman, ya. Artinya aman dalam artian ya kamu tinggal ikuti aja. Berarti kamu kuat, ya, masih bisa baik, ya, karena kamu dalam artian imannya kuat, ya. Bukan berarti kita bicara iman yang lain tidak kuat, tidak, tetapi antara hati dan logika kamu up gitu, ya. Kalau ini lebih banyak ke bapernya, jadi jangan baper, jangan terlalu
apa dibilangnya, jangan terlalu takut. Tadi saya bilang ya, fokus pada dirimu, cintai dirimu, sayangi dirimu, dan lebih fokus pada apa yang kamu punya. Jangan berfokus pada orang lain yang dia punya, tetapi fokuslah pada dirimu, apa yang kamu punya. Bersyukur, banyak bersyukur ya, supaya hidupmu jauh lebih baik. Jadi seperti gitu. Jadi untuk koneksi di sini, untuk inisialmu ada G, S, J, B, I, Z, U, W, D, R, K, G, E, X, U, L, V, O, C, N, K, dan M. Ini untukmu, readingan ini. Ya, memang ini readingan untuk semuanya, tetapi ini terkhusus untuk kalian yang mempunyai inisial ini, nama ini. Ya, jangan pernah takut, semesta ada bersamamu. Kalau kamu punya masalah, kamu mau naik kelas, selesaikan masalahmu agar hidupmu lebih baik. Ya, jangan pernah takut, intinya gitu. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut sakit. Karena kalau kamu minta sakit berarti hidupmu ya begitu-begitu. Jangan takut nggak punya duit. Kamu kaya. Cuman kamu kurang mengembangkan apa potensimu sehingga kamu miskin-miskin terus. Ya, jangan takut ditinggal orang. Kamu cantik, kamu ganteng. Kenapa harus berfokus pada orang lama? Kenapa tidak mengizinkan orang baru yang bisa membahagiakanmu? Kenapa kamu harus berfokus atau trauma dengan masa lalu yang kelam? Ya, buang yang negatif di masa lalu, raihlah yang positif di masa depan untuk kebahagiaanmu. Ya, oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.